Oke guys, pada materi kali ini kita akan membahas tentang jam tangan dengan menggunakan power baterai maupun tenaga surya, tenaga matahari, tenaga cahaya, itu lebih tepatnya seperti itu. Oke, karena jam tangan ini sudah lapuk dan buluk karatan seperti ini, kita membersihkannya dulu sebelum memperbaikinya. Kita bisa dengan sikat seperti ini yang dilumuri dengan sedikit air kayak gini, supaya enak, itu mesinnya juga tidak kotor gitu guys. Nah gitu. Kalau yang ini saya sengaja beli jam tangan rusak ini, mudah-mudahan bisa sebagai bahan praktek kita untuk memahami jam tangan dengan tenaga surya atau misalkan double power, istilahnya gitulah, tenaga matahari. Untuk basic jam tangan tenaga surya atau matahari ini itu sebenarnya sudah teknologi lama, cuma disemaykan jam tangan ini itu dulu itu ada di kalkulator ya, biasanya tertera di kalkulator seperti Citizen apa itu biasanya juga terdapat tenaga matahari, tenaga surya itu. Nah ini sudah lumayan bersih, lalu kita bisa mengujinya atau membuatnya sebagai bahan praktek. Oke, kita buka dulu ini plastiknya supaya lebih cerah jam tangan ini. Nah seperti ini guys, set gitu, kita buang. Nah di sini itu mekanisnya itu sama seperti jam tangan solar, teknologi solar lainnya, atau apa itu jam tangan kalkulator itu guys. Maksud saya di kalkulator itu sama ya, sama kayak di kalkulator itu. Oke, di sini saya coba ambil senter, bisa nggak dia menyerap itu cahaya matahari. Oke, karena di sini nggak ada senter, saya cari senternya di mana ya dibuat. Oke, karena nggak ada senter di sini, ada HP, saya coba menggunakan senter HP ini. Menggunakan senter HP yang ada apa itu, nah ini mana ini HP-nya? Oh ini senter HP dengan di sini, apakah ini hidup? Oh ini tidak hidup, berarti di sini mengalami kerusakan guys. Langsung saja kita servis, kita perbaiki dulu kerusakan ini, penyebabnya apa, kenapa ini tidak hidup. Sebenarnya tenaga solar ini dia tidak perlu baterai, ya juga perlu baterai. Kalau misalkan tanpa baterai, dia kalau di tempat gelap atau di malam hari tanpa cahaya dia juga mati guys. Tapi kalau misalkan di tempat terang kayak gini terkena matahari, seharusnya dia hidup gitu. Oke, ini dindingnya sudah retak ya, dindingnya sudah retak. Tapi akan kita lihat mekanismenya seperti apa dari jam tangan solar power atau tenaga surya, tenaga matahari gitu. Nah seperti ini kita bisa memperbaikinya guys. Sama seperti jam tangan dual time yang menggunakan knob seperti ini bermesin 2 seharusnya. Namun pada jam tangan ini itu juga menggunakan 2 baterai, 2 tenaga baterai. Mungkin di solarnya itu biasanya itu di digitalnya guys, digitalnya itu hidup. Kita cek dulu. Ini untuk membuka baterai kita harus singkirkan dulu ini pengaitnya, kita singkirkan seperti ini.
Nah seperti ini, agak susah ini guys. Ini bisa di ini, aduh ini kena guys, kena papan PCB nya itu kena. Sebenarnya untuk membuka ini kita harus membuka mesin kalau misalkan mau hati-hati, tapi nggak apa-apa lah gitu, karena saya juga tukang servis, jadi saya asal-asalan ya bisa memperbaikinya lagi. Oke, kita cek dulu di mesin ini guys. Ini kalau mesin baterai kecil ini biasanya untuk mesin pada jam tangan analognya. Jam tangan analog ini, untuk mesin analog ini nggak ada kendala guys ya, nggak ada kendala. Kita cek dulu pada digitalnya ini ada kendala atau enggak gitu. Ini menggunakan jenis baterai tipis 2016, namun saya di sini cuma ada baterai dengan seri yang lebih tebal 2032. Ini 2016. Kita cek dulu baterainya apakah ini hidup atau mati. Ini baterainya mati total guys ya. Kita buang baterainya. Kita cek dulu yang 32 ini sudah nyala terang, otomatis tenaganya masih full. Kita cek dulu, ini hanya untuk mengecek. Nah, mengeceknya nggak perlu pakai tutup juga bisa, dengan ini juga bisa. Oke, ini hidup, digitalnya hidup, otomatis nggak ada kendala. Kita cek bagian solarnya untuk mengetahui solarnya apakah ada kendala atau tidak, yaitu dengan cara membongkar mesinnya guys. Nah seperti ini, kita membongkar mesinnya dulu satu persatu. Kita copot baut yang mengikat mesin ini. Nah gitu guys. Nah gitu. Kita cek dulu guys, kita lihat dulu. Oke, kita lihat, kita bongkar dulu ini kerusakannya di mana, apakah mengalami kerusakan atau mekanisnya itu seperti apa. Oke. Di sini nggak ada kendala guys ya. Kita pasang dulu, ini juga mengikat. Oh ini cuma satu, seharusnya dua ini. Oh karena di sini tidak ada apa itu, tidak ada ininya, berarti seharusnya ini ada, tapi di sini nggak ada ya. Ini berarti cuma satu saja ini. Oh ya, karena ini digitalnya cuma separuh saja seperti ini guys, separuh, jadi ininya cuma satu saja, hanya untuk digital bawah. Biasanya kan full digital. Ini ada per, ini untuk apa ini pernya? Oh 2 per ini dia ya mekanisnya seperti ini guys. 2 per ini itu seperti ini kan, ini ada 2 per itu menyalurkan energi atau cahaya matahari tadi menuju ke power digitalnya. Nah seperti ini. Nah ini ada 2 per ini yang berfungsi solar tadi, perangkat yang bisa menyerap energi cahaya dan mengubahnya menjadi sumber tenaga baterai tadi. Nah per ini itu seperti ini guys, di pernya ini itu di sini guys. Nah di sini ini nggak ada kendala. Nah kemungkinan ini guys ya, untuk apa itu
ke energi mataharinya ke langsung pada ini digitalnya seperti ini, digitalnya ini itu harus melalui sinar matahari langsung gitu ya. Jadi dengan lampu nggak bisa karena sudah lama mati. Soalnya tadi pernya mana guys ya, pernya jatuh lagi nih. Oke, pernya jatuh lagi guys. Mungkin pernya yang copot tuh, ini pernya guys. Ini pernya copot. Saya akan cek langsung ke sinar matahari langsung, mungkin bisa. Bu, senternya ndi bu? Senter sing gede kotak loh. Golek ira ono kabeh. Oke, saya memasangnya lagi. Oh iya, ini sudah bisa guys. Jadi ini meskipun nggak usah bu, nggak usah. Meskipun ini tanpa baterai guys ya, ini tanpa baterai. Nah, ini tanpa baterai, ini baterainya di sini. Ini menggunakan tenaga surya atau matahari saja, itu ya nggak perlu terkena sinar matahari langsung, itu sudah bisa. Mungkin tadi itu pernya di sini untuk menyalurkan powernya menuju apa itu ke digitalnya tuh sudah nggak nyangkut atau memang rusak, itu nggak bisa. Nah ini tanpa baterai kayak gini, ini sudah bisa guys. Nah ini udah bisa. Ini digitalnya udah bisa kan, seperti kita bisa lihat ini digitalnya ini udah bisa guys. Nah gitu. Nah inilah mekanisme dari jam tangan solar power atau tenaga matahari. Mas, kalau siang hari nggak perlu kena cahaya lah, cukup di tempat terang kayak gini saja dia akan otomatis hidup meskipun tanpa perlu kita memasang baterainya gitu. Oke, kita tutup kembali guys, tutup mesinnya ini seperti ini. Kita paskan dulu ininya, kita cari lubang pada per ini dulu, baru seperti ini. Nah ini kan tanpa baterai, kita bisa lihat sendiri ini hidup. Meskipun tanpa baterai saya nggak perlu masang baterai seperti ini, nggak perlu. Ini udah hidup guys gitu. Oke, kita kembalikan lagi mesinnya seperti semula. Kembalikan pelan-pelan. Nah, jadi langsung kiri-kiri kayak gini. Kalau saya masang bisa gitu, nggak jarang. Kalau sejajar langsung urut begini sejarang itu nggak boleh sejajar, harus saling menyilang kayak gini supaya gimana ya, kencang gitu. Tentunya dengan perasaan guys, dirasakan. Oke, kita rasakan seperti ini. Nah seperti ini. Ini sudah hidup ya, digitalnya ini udah hidup tanpa baterai. Nah tanpa baterai ini udah hidup. Ini masih ada kurang 1 baut lagi nih guys, pantas gak mau. 1 baut lagi di sini. Nah kalau misalkan kurang kencang pada pemasangan itu juga bisa terjadi putus pada angka, itu harus hati-hati kayak gini memasangnya. Ya susah-susah gampang lah, kalau sudah mahir seperti saya kayak gini ya sudah tahu selahnya. Tapi kalau misalkan masih belajar pemula itu nggak tahu. Kita juga bisa menambahi atau menggunakan baterai dengan ukuran yang sama. Kalau ini selisihnya selalu jauh. Kalau misalkan dari perumahan 2032 ini diganti dengan 2016 bisa. Tapi kalau sebaliknya dari perumahan 2016 diganti 2025 atau 32 seperti ini, itu tidak bisa, susah gitu. Di sini kita bisa menambahkan baterai tersebut dengan ukuran yang sama
Mana ini ada nggak di sini? Kalau nggak ada ya ini saya buat contoh saja. Saya buat contoh saja dengan menggunakan baterai inilah gitu. Ini kalau misalkan teman-teman bisa mengasihnya baterai seperti ini, itu untuk menjaga kalau misalkan pada siang hari, pada malam hari itu jam tangan digital itu akan tetap menyala gitu, akan tetap menyala. Nah gini, teman-teman bisa mendapatkan baterai di sini itu untuk berjaga-jaga kalau malam hari jam tangan digital ini akan tetap menyala. Namun di siang hari jam tangan ini itu juga tetap menyala meskipun tanpa kita memasang baterai seperti ini guys. Nah seperti ini dia akan tetap menyala. Tapi bagaimana kalau kita menutup panel power solar ini dengan jari, apakah dia masih hidup? Kalau sebenarnya itu dia sudah mati. Kalau kita menutup panel solar seperti ini dia sudah mati karena di sini ada celah cahaya sedikit, dia masih hidup. Ini bisa dikategorikan jam tangan ini jam tangan tangguh guys gitu. Dengan fasilitas maupun perangkat kerasnya ini juga perangkat keras bagus, karena kalau misalkan itu yang di kalkulator kita tutup sedikit kayak gini kan mati. Kalau ini dia ada cahaya sedikit saja kayak gini dia tetap hidup. Namun saat kita menutupnya dengan ini dia akan berangsur-angsur hilang sebenarnya gitu. Nah sebenarnya gitu. Cuma di sini memang perangkatnya perangkat bagus, untuk panel solarnya saya akui jos, jadi dia tetap hidup. Oke, itulah mekanisme dari jam tangan power solar dengan tentunya dengan tenaga surya atau tenaga cahaya ini pada siang hari akan tetap menyala meskipun tanpa kita menggunakan baterai jam tangan, namun akan mati pada malam hari. Tapi saat terkena sinar cahaya seperti senter dia juga akan hidup guys. Oke, nantikan tutorial saya atau materi-materi jam tangan saya di kesempatan lainnya. Tonton di channel Wali.